warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti, NPM 20130240014, Prodi Pendidikan Biologi kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung 2020. Di sini, saya akan menceritakan tentang sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Robert Stevenson Smith Baden-Powell atau dikenal dengan Baden-Powell. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Gerakan kepanduan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela yang membantu militer mempertahankan kota. Tugas itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan mereka, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Pada keberhasilan tersebut, Baden-Powell dianggap sebagai pahlawan. Kemudian, beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Age to Scouting yang ditulis pada tahun 1899 dan menjadi buku terlaris pada saat itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya, yaitu Age to Scouting, menjadi versi terbaru yang diberi judul Boys Patrol. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di negara Inggris dan negara-negara lainnya yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik beliau, yaitu Agnes, didirikan sebuah organisasi kepramukaan wanita dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1914, beliau menuliskan petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama The Boys McLaren, beliau mendapatkan sebidang tanah di Simford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Scout atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini menceritakan tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Roving to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menunjukkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia Hall, Inggris, dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Ketika hari akhir kegiatan Jambore pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920 itu dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya berada di Inggris. Pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tahun 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepramukaan Sedunia Putra hanya mempunyai 40 orang staf dan memiliki 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan
Biro Kepramukaan Sedunia Putri, bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia, Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.